warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mona Yunisa sebagai host dan di samping saya Suci Linggasari sebagai narasumber. Di video kali ini topik apa yang akan Anda bahas? Baik, di sini saya akan membahas judul artikel mengenai tantangan media massa dalam menghadapi era disrupsi teknologi informasi. Ditulis oleh Reza Adi Putra yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke pembahasannya. Bagaimana latar belakang dari judul artikel yang Anda review ini? Baik, media massa atau pers merupakan alat atau sarana penyampaian informasi kepada masyarakat luas melalui media massa seperti media cetak maupun elektronik. Nah, media massa dapat dibagi atas 3 jenis yang selama ini sudah tidak asing lagi di mata masyarakat, yaitu media elektronik seperti televisi dan radio, media cetak yaitu koran dan majalah, dan yang terakhir yaitu media online seperti internet, streaming televisi, dan informasi yang dapat diakses melalui internet. Fenomena perkembangan era teknologi digital saat ini menuntut media massa di Indonesia untuk melakukan sebuah inovasi terbaru agar media massa dapat diakses secara cepat dan praktis oleh masyarakat. Nah, sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan tepat serta akurat, maka terciptalah sebuah media massa terbaru yang mampu menjawab tantangan tersebut dan dianggap mampu menjadi solusi bagi media massa agar tetap memiliki eksistensi dalam masyarakat. Salah satu jenis media massa yang saat ini bergerak dan mulai menyesuaikan dengan era globalisasi berbasis teknologi digital dan mulai masuk ke dalam konvergensi media saat ini, yaitu media cetak seperti surat, majalah, dan tabloid. Kali ini rumusan masalah apa yang diangkat dari jurnal artikel ini? Rumusan masalah yang saya angkat dari jurnal artikel ini yaitu bagaimana tantangan media massa dalam menghadapi era disrupsi teknologi informasi. Dalam artikel yang Anda review ini, metode apa yang Anda pakai? Yang pertama itu ada jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, yang lebih ditekankan pada upaya untuk mendeskripsikan tantangan dan upaya apa yang harus dilakukan media cetak dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, serta faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Nah, yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, di mana penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data yang dibutuhkan untuk membuat hipotesis yang disertakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Studi pustaka yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dari buku, majalah, dan jurnal-jurnal online yang tersedia di internet. Bagaimana ringkasan hasil penelitian dan pembahasan jurnal artikel ini? Ringkasan hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah media cetak di Indonesia. Nah, media cetak di Indonesia lahir dan mulai dikenal sejak ditandai dengan perjalanan yang cukup panjang setelah melalui 5 periode, yaitu masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sebelum kemerdekaan, dan di masa awal pertama bangsa ini merdeka, lalu kemudian masuklah ke masa Orde Lama dan Orde Baru. Di Indonesia, perkembangan media cetak dimulai dengan surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1744 yang berjudul Bataviense Nouvelles. Lalu, tahun 1828 terbitlah Javace Courant di Batavia. Lalu zaman perkembangan media cetak Indonesia pun bergeser ke era di mana media massa cetak berbahasa Melayu sudah mulai diterbitkan, tepatnya dimulai pada tahun 1858. Kemudian dalam perjalanannya, media cetak di Indonesia tersebut mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi sampai akhirnya kemudian dihadapkan kepada sebuah era baru digital informasi, yaitu era konvergensi media. Nah, dalam Nurlia tahun 2018, publik menyatakan bahwa konvergensi
Media adalah bersatunya semua bentuk komunikasi media ke sebuah bentuk elektronik, bentuk digital yang digerakkan oleh komputer dan berfungsinya teknologi jaringan. Nah, setelah membahas tentang sejarah media cetak di Indonesia, apa materi pembahasan kita selanjutnya? Materi pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai analisis pengguna media cetak. Pada tahun 2017, Nielsen, Consumer, dan MediaView melakukan survei di 11 kota dengan mewawancarai 17.000 responden dan mencapai populasi sebanyak 54 juta orang. Survei hingga triwulan ketiga 2017 menyatakan kebiasaan membaca orang Indonesia telah mengalami pergeseran. Pada 2017, tingkat pembelian koran secara personal hanya sebesar 20%. Menurun dibandingkan 2013 yang mencapai 28%. Selain itu, media cetak hanya menjadi pilihan kelima masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan penetrasi sebesar 7%. Sebaliknya, penggunaan media internet menjadi pilihan ketiga masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan penetrasi sebesar 44%. Data ini semakin memperkuat asumsi bahwa media cetak mulai nyata ditinggalkan pembacanya. Nah, di sisi lain, alasan utama para pembaca masih memilih koran adalah karena nilai beritanya yang dapat dipercaya. Nah, sedangkan untuk tabloid atau majalah lebih kepada kisah nyata yang diulas. Jika dilihat dari perkembangannya teknologi saat ini, apakah minat membaca media cetak menurun? Jika dilihat dari profil pembaca, media cetak di Indonesia cenderung dikonsumsi oleh konsumen dari rentang usia 20 sampai 49 tahun sebanyak 74%. Memiliki pekerjaan sebagai karyawan 32% dan mayoritas pembacanya berasal dari kalangan atas atau kelas atas sebanyak 54%. Ini menunjukkan bahwa pembaca media cetak masih produktif dan dari kalangan yang mapan. Nah, dengan demikian berkembangnya teknologi, pembaca media cetak juga menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebanyak 65% pembaca media cetak mengakses internet melalui smartphone dan menghabiskan waktu dengan internet hampir 3 jam setiap harinya. Nah, menurut data Nielsen, Consumer, dan MediaView, sampai dengan kuartal ketiga 2017, jumlah pembaca versi digital mencapai 6 juta orang dengan penetrasi sebesar 11%. Ini membuktikan bahwa minat pembaca tidak menurun, tapi hanya berganti platform saja. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh media cetak? Itu. Baik, terkait pertanyaan tersebut kita bahas di pembahasan ketiga, yaitu mengenai strategi adaptasi media cetak. Nah, masuknya era konvergensi media di Indonesia ditandai dengan banyaknya media yang bergabung atau jenis media massa, seperti media elektronik. Media cetak bergabung menjadi satu media yang dapat diakses sekaligus dengan menggunakan akses internet. Nah, kemampuan media online mendistribusikan berita dengan gratis, lebih cepat, interaktif, dan saat ini juga event on the making dianggap media massa mainstream sebagai kondisi yang tepat untuk memperluas jaringan pembaca dan yang cukup penting menumbuhkan loyalitas. Platform media, terutama media cetak, harus menyesuaikan dan mengadopsi teknologi digital untuk mempertahankan eksistensinya dan terus berkembang di era teknologi digital yang semakin tak terbendung. Nah, media cetak otomatis jika tetap bertahan dengan konsep konvensional dan tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Nah, pada masa dahulu, teknologi hanya dianggap sebagai objek oleh media cetak, tetapi saat ini teknologi digital telah menjadi subjek bagi media cetak. Artinya, teknologi digital telah dan mulai menjadi subjek utama bagi media cetak dalam memperkenalkan konten atau berita kepada pembacanya. Pembaca kini mulai mengandalkan kepraktisan dalam menikmati berita atau konten dengan menggunakan smartphone atau gadget. Seiring perkembangan teknologi yang semakin memudahkan kehidupan manusia, perusahaan media cetak pun dituntut tidak hanya menyadarkan diri pada operasional dan pendapatan dari sisi cetak semata, tetapi juga sisi pemasaran multi-channel,
di mana termasuk pemasaran digital. Oleh karena itu, inovasi teknologi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan media cetak. Salah satu solusi yang diambil adalah digitalisasi koran dalam bentuk e-paper, guna menjangkau pembaca yang lebih luas. Adaptasi terhadap perilaku konsumen menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar agar informasi yang disajikan dapat dinikmati oleh kebanyakan pengguna. Industri media cetak harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen sambil tetap melakukan inovasi bisnis. Tantangan terbesar seperti apa yang dihadapi oleh pembisnis media cetak? Baik, tantangan terbesarnya yaitu bagaimana menjadikan teknologi digital menjadi cara baru dalam mengoperasikan bisnis serta menjadi peluang untuk berkembang dan tumbuh. Nah, oleh karena itu butuh visi yang jelas untuk menjadikan teknologi digital mampu membuat media cetak hidup lebih berwarna. Pada saat yang sama, butuh tebaran optimisme bahwa adanya teknologi digital adalah keniscayaan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan cerdik dan kreatif. Salah satu contoh hasil dari era media online yang menawarkan akses informasi media cetak, media elektronik, dan media online dikomplikasikan menjadi satu akses. Salah satunya yaitu Detik.com, merupakan situs warta era digital yang dibawahi di dalam Trans Corporation. Dalam situs tersebut terdapat berbagai macam akses informasi, di antaranya Detik News yang memberikan informasi layaknya sebuah media cetak namun dikemas sedikit lebih update dan diinformasikan kepada masyarakat lebih cepat dibandingkan media cetak dalam bentuk koran, surat kabar, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan media cetak, media online menyajikan informasi yang lebih cepat dikabarkan dan disajikan, serta lebih update sehingga masyarakat tidak perlu untuk menunggu lama mendapatkan informasi yang ingin dilihat atau yang sedang menjadi perbincangan hangat. Mengapa menurut Anda judul artikel ini penting diketahui oleh mahasiswa jurusan komunikasi atau jurnalistik atau pengamat media massa? Karena di dalam jurnal artikel ini memuat pembahasan yang dimana kita bisa tahu bagaimana sejarah media cetak mulai ada di Indonesia, kemudian kita juga bisa tahu bagaimana analisis penggunaan media cetak, dan kita juga bisa tahu apa sih tantangan yang sedang dihadapi atau dialami oleh media cetak dalam menghadapi era disrupsi teknologi informasi saat ini. Nah, dengan membaca jurnal ini, apa yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, terutama mengenai tantangan media massa dalam menghadapi era disrupsi teknologi informasi. Mengapa menurut Anda judul artikel ini penting untuk dipublis atau dipublikasikan kepada khalayak masyarakat? Baik, dengan dipublisnya artikel ini diharapkan masyarakat bisa tahu seperti apa dan bagaimana tantangan yang sedang dihadapi media massa dalam menghadapi era disrupsi teknologi informasi. Baiklah, itu saja topik pembahasan kita hari ini. Saya Mona Yunita selaku host dan narasumber saya Suci Yulindasari. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.